Apa tuh? Alak sedikit dong komentar tentang 6-0 Indonesia Apa? kalah. 6-0 Indonesia kalah 6-0. 6-0 lawan Jepang. Inilah yang sebenarnya gini ya. Ini menurut aku aja. Mungkin pelatih dari timnas ini lebih memikirkan untuk di ronde 4. Jadi mungkin dia mencadangkan atau lebih dibilang sama pemain-pemainnya santai aja, ini kita udah lolos. Mungkin ya, ini menurutku. Tapi seharusnya jangan sampai 6-0. Sakit kali rasaku. Tapi yang pasti adalah di ronde ketiga ini aku sebagai masyarakat Indonesia dan pencinta timnas Indonesia sangat bangga sama timnas kita yang sudah sampai ke ronde 4. Walaupun apapun hasilnya yang sama Jepang, tidak mengubah apapun, yang penting kita adalah negara satu-satunya dari Asia Tenggara yang sampai ronde 4 dan mantap timnas ini. Ketika sih Bang 6-0 bener-bener digempur habis nih sama Jepang. Kan sebelumnya cuma 4-0 di GBK. Ya, di GBK mungkin karena ada kekuatan tim dari supporter kita, 2-0-nya tertahan. Pas di sana dihabisin mungkin kan gitu ya satunya. Dan juga mungkin entah karena cuaca atau baru kelelahan dari China pas kemarin. Cina. Nah mungkin juga waktu pas lawan Australia itu pemain-pemain yang kayak Takefusa Kubo itu nggak dimainin. Nah waktu pas lawan Indonesia tuh kayak serius sekali. Jepang kayak menunjukkan kekuatannya kan. Terus beberapa pemain kayak Rizky Ridho Terus juga. kira cedera, terus Ivan Jarner juga akumulasi. Ya jadi menurut aku aman lah 6-0 nggak sampai 12-0 itu udah aman itu. Udah aman itu. Jepang ya kan. Jepang lagi. Itu dia kalau di Asia nomor 1 loh. Ya kan? Jadi kita di Asia Tenggara aja ketiga. Jadi ya aman lah Kan 6-0. juga suka Indonesia ngap-ngapan, rada ngap-ngapan untuk ngilangin Jepang gitu. Ya, kita tahu semua kan pemain-pemain Jepang itu udah di Eropa sejak dari Hidetoshi Nakata. udah lama gitu, dan mereka tuh selalu konsisten di Piala Dunia tuh selalu ada kan dia di Iya, selalu ada. hampir selalu ada. Asia selalu ada dia kan. Dampingnya tuh Korea Selatan sama Arab Saudi biasanya. Jadi kalau ada orang yang bilang aduh Patrick Kluivert nggak terbukti bla bla bla, udahlah aman, lawan kita tuh Asia juara 1. Udah paten itu gitu. Ngap-ngapan mungkin ya. Kan ngap juga lawan Cina kemarin kan. Nah, udah ganteng lah itu Patrick Kluivert. Bang Lolo nih ada di media Italia lagi dihujat nih sosok Jaides karena katanya terlalu mengglorifikasikan seorang Jaides. Mungkin menurut Bang Lolo sendiri seperti apa sih? Apakah memang salah kita terlalu kayak gitu membanggakan seorang kapten yang Gimana bilangnya ya, Indonesia ada pemainnya di Serie A ya wajar kita wah udah wajar. Nah mungkin media Italia merasa siapa dia? di Venezia udah degradasi, masa dia terlalu diginikan. Ya menurut kau Del Piero pemain kau, ya kau Inzaghi, aku JIJ sudah bangga lah, itu wajar itu. Media Italia aja tuh yang mungkin melihatnya kita menggebu-gebu, netizen kita kan mantap. Tapi Indonesia lolos nih, Hah? lolos tapi tetap lolos. Lolos ke ronde 4 dan di ronde 4 pasti lolos ke Piala Dunia, aku yakin kali. Kenapa yang buat yakin Bang Lolo? Lah, Itu udah jadi diam aja. Apa yang membuatnya yakin? Di 4 lolos nanti. Karena mimpi. Mimpi yang sangat besar. Mimpi yang sangat besar, dan mudah-mudahan kapan lagi ini udah di ronde keempat, kesempatan yang mungkin jarang dan berat. Aku yakin pemain-pemain kita juga yang diaspora, pemain asli dari Indonesia juga pasti berpikir kalau nggak sekarang kapan lagi, dan mereka tuh punya mental itu rasanya. Bang Lolo, ini kan sekarang juga trennya di pemain timnas kita kan selalu yang kece-kece, dandan lah pokoknya. Menurut Bang Lolo sendiri gimana sih Bang? Lihat tanggapannya seorang Bang Lolo sendiri menilai seperti apa gitu? Ya nggak masalah kan, kalau pemain bola banyak duit, muda, banyak duit, nggak apa-apa lah dandan gitu. Yang penting intinya gini ya,
mau Rizky Ridho, Jazz, siapa yang paling ganteng sekarang Aurel Romain itu nggak akan lebih ganteng dari Lolok deh itu. Tapi katanya karena pemain Jepang juga biasa aja gitu penampilannya, maksudnya secara look ya. Iya karena dia lagi di Jepang, coba lagi dia main di klub Eropa bergaya juga kok. Jadi tolong nih netizen Indonesia udah selalu support aja, udah gitu aja. Bang, terakhir dong bang mungkin Ini nggak ada bahas film ini. Nah, ya Bang Lolo. Tahu terakhir mengenai soal Ko Ernest ini seperti apa bang akhirnya? Nggak mau aku komen itu. Tutup akun Timnas pendukung timnas lebih ngeri dari apapun. Nggak mau komen apapun aku. Oke Bang Lolo. Yang penting Ernest Prakasa adalah senior aku di stand up dah gitu aja. Siap. Oke bang. Bang Lolo. Film dulu bang. Film dong dikit ini syuting perdana kah di Cina atau seperti Mas apa? gantikan. Ya jadi kalau dari pengalaman seorang Lolo ini adalah apa namanya pertama kali syuting film di luar negeri ya. Jadi ini pengalaman yang sangat berarti yang bakal aku ingat dan aku ceritakan ke anakku, cucuku, sama cicitku. Lolo pernah syuting di luar negeri. Mungkin ada habis ini Paris, Belgia atau Vietnam, dan pengalamannya itu sangat berarti karena memang syuting di luar negeri itu sangat berbeda dari yang di dalam negeri yang pernah aku alamin gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang dapat aku jadikan pelajaran. Perbedaan yang paling signifikan tuh apa sih Bang Lolo? Pertama suhu, terus jauh dari keluarga, terus orang Cina semua banyak di sana yang pasti kan, dan kulturnya. Dan yang agak susah itu ketika kita ke tempat-tempat umum, entah mau beli makan itu kita harus pakai aplikasi yang di handphone untuk komunikasi lah. Susah nggak adaptasi cuaca di sana dengan dinginnya? Enggak, kan aku kelahiran London. Oke. Awal hari pertama, hari kedua tuh aku menggigil, cuman karena ya manusia kan ada bisa beradaptasi lumayan gitu. Tapi ketika pindah kota lagi yang lebih dingin, wah keluar nih semuanya. Gimana caranya tetap fokus berakting walaupun cuaca lagi over ekstrim Bang di sana? Apa ya? Triggernya Aku tuh kalau misalnya lagi ini mau take nih, jadi ada waktu jeda baru atau aku lari-lari gitu, biar panas. Rupanya keringetan. Jadi tukang tatupnya marah. Kok keringetan sih lo? ada pengalaman yang paling Nggak bisa terlupakan nggak sih di luar Cina syuting ya, sendiri di ketika Cina. lagi di Cina gitu? Banyak lah. Apa tuh Banyak. Bang Lolo Satunya, yang Bang. paling Itu adalah saat aku ke toilet. betul Jadi aku melihat si kuning sebesar bukan kuning lagi dia, sebesar tentara, sepatu tentara. Itu yang paling. Jadi gini, aku melihat Cina itu adalah negara yang sangat maju, infrastrukturnya, transportasinya, ekonominya, budayanya itu bagus sekali loh. Aku nggak nyangka aku segitu. Tapi dalam soal itu aku masih bangga dengan orang Indonesia gitu. Ya, karena mungkin ini kan di kota Xi'an ya. Mungkin aku kejebak di suatu tempat itu. Nggak tahu ya di semua, entah di Beijing dia mungkin bersih kan, kita nggak tahu. kalau itu di mananya tepatnya sih di mana tempatnya Nggak ingat aku, jangan diingat lah. dan tuh reaksi setelah itu apa lalu nyerapin Reaksinya atau gini. bagaimana? Wow, sepatu ya. Oh, tapi di sini perannya jadi siapa sih lo dan seperti apa lo? Aku ini jadi Victor, dan Victor itu adalah kalau dari sejarah segi film yang menurutku ini kalau kalian nonton Lost in Indonesia ya, salah satu film ini ceritanya tuh ya drama sedih. Nah si Victor ini adalah si tukang balance-nya gitu, jadi penonton sedih, dar ketawa, sedih, ketawa, tapi nggak terlalu banyak, jadi cuma penyeimbang aja gitu. Dan di sini Victor itu adalah orang yang membantu si Aisyah untuk mencari seseorang yang dicari. Berarti orang Cina tuh. Si Victor? Nah, Enggak dong, Orang Indo. dari Indonesia, dari Indonesia. gitu. Dia itulah. Kalau aku cerita, spoiler jadinya. Katanya banyak improve juga ya bang di film tersebut bang. Disuruh improve sama Pak Guntur, tapi aku bilang sama Pak Guntur, Pak, ini filmnya drama bagus, tolong jangan karakter Victor ini mengganggu momen dari ceritanya.
Jadi aku akan melakukan improv atau apapun, tapi minta tolong kalau nanti di pas editing kurang, potong-potong aja nggak apa-apa. Aman. Aku karena ini filmnya bagus, jadi aku takut momen struktur itu merusak. Tapi tadi kan udah nonton full Udah, movie-nya itu seperti apa tadi? Gimana Bang reaksinya? Tanggapan kamu Aku sendiri? ganteng loh. Dari hal apa bang? Dari Dia nggak apa tahu kata diterusin anak aku lagi? ganteng aku ganteng. Iya. Pokoknya dari semua gambar-gambar ini dari Pak Guntur itu sangat. Ini aku kan ikut ke tempat syutingnya, tapi waktu pas digambar tuh aku wah cantik kali dan ternyata scene-scene yang aku nggak tahu yang walaupun reading pas aku lihat di situ berhasil di apa namanya kalau bahasa keren implementasikan sama pemain. Wih, so keren lo bahasa kau. Sinematografi dibantu AI gak sih Bang? Apa? Kan gambar-gambarnya bagus banget tuh. Ah. Sinematografi dibantu AI juga nggak sih itu? Nggak tahu kalau itu, cuman aku yang bantu gitu, ingin gitu ya. Ya jangan lupa. Jangan lupa untuk kalian semua yang ada di seluruh Indonesia nonton Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia tanggal 19 Juni tahun 2025. Jangan lupa. Ni hao ma. Thank you.